Selamat berjumpa pada kuliah kali ini dalam kuliah virologi tumbuhan. Pada hari ini kita akan mengambil topik yang berjudul partikel virus. Nah, partikel virus ini mencakup komposisi dari virus tumbuhan, struktur, morfologi, dan arsitektur virus tumbuhan. Sebelum kita bicarakan komposisi virus tumbuhan, terlebih dahulu kita lihat komposisi sel. Dalam hal ini sel eukariot seperti sel tanaman dan sel jamur nematoda. Kemudian ada sel prokariot. Ini mencakup bakteri, mikoplasma dan sebagainya, dan juga virus. Nah, kita lihat dengan sel prokariot, dia terdiri dari ada materi genetik, kemudian dia mempunyai sitoplasma dan organel-organel yang dibutuhkan dalam melakukan metabolisme. Kemudian ada sel eukariot, juga demikian, dia mempunyai materi genetik, mempunyai sitoplasma, mempunyai membran sel dan organel-organel yang dibutuhkan untuk melakukan metabolisme mandiri. Artinya bahwa organisme yang termasuk prokariot dan eukariot bisa melakukan metabolisme mandiri, dan sel merupakan satu unit terkecil dari makhluk hidup. Kemudian kalau kita lihat virus, ini sangat sederhana. Dia terdiri dari materi genetik yang berupa asam nukleat, dan itu hanya terdiri dari DNA atau RNA, kemudian diselubungi oleh protein atau protein selubung. Untuk beberapa virus tertentu diselubungi juga oleh molekul lemak, bilayer lemak, bilayer lipid yang juga dikenal dengan amplop. Nah, kita kembali ke pengetahuan dasar tentang virus. Sebagai kita ketahui bahwa virus adalah agen infeksius, parasit obligat, intrasel yang genomnya terdiri atas RNA atau DNA. Tidak pernah dua-duanya, adalah salah satu, yang dibungkus oleh selubung pengaman berupa protein selubung atau juga dikenal dengan kapsid. Beberapa virus juga diselubungi oleh lipoprotein, itu gabungan lemak dengan protein, dan hanya dapat memperbanyak diri dalam sel inang yang sesuai dengan memanfaatkan metabolisme materi dan energi dari sel inang. Kenapa demikian? Karena virus bukan atau virus tidak memiliki organel-organel yang bisa melakukan metabolisme sendiri. Nah, oleh sebab itu, wujud virus atau nature of virus, pertama, dia bukan disusun oleh sel atau aseluler. Kemudian virus submikroskopis. Apa artinya? Bahwa submikroskopis ini suatu partikel yang sangat kecil yang tidak bisa diamati menggunakan mikroskop cahaya biasa, dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron yang perbesarannya sekitar 40.000 kali.
Kemudian virus dalam menginfeksi tanaman, dia berada dalam sel atau intrasel. Sementara jamur ada fase dia intersel atau di sela sel, kemudian ada juga dia intrasel. Jadi kalau jamur intra dan intersel. Kemudian seluruh virus, baik virus yang menyerang tanaman maupun virus yang menyerang hewan, bersifat obligat, artinya dia hanya bisa berkembang apabila berada dalam sel inang. Kemudian virus hanya mengandung satu jenis asam nukleat, DNA atau RNA. Sementara kita tahu bahwa prokariot dan organisme eukariot mengandung kedua asam nukleat ini. Kemudian virus dapat menular atau transmissible dari satu tanaman ke tanaman yang lain. Nah, kalau kita lihat komposisi virus, ini adalah komposisi virus. Virus itu terdiri atas dua komponen besar, ya, asam nukleat dan protein. Dan beberapa virus ada yang mengandung lipoprotein. Dan virus berdasarkan genomnya dapat diklasifikasikan menjadi virus RNA, yaitu virus yang asam nukleatnya atau genomnya RNA. Ada yang dikenal atau diklasifikasikan dengan virus DNA apabila genomnya terdiri atas molekul DNA. Hampir sebagian besar virus yang menyerang tanaman itu adalah virus RNA, kecuali beberapa virus seperti Geminivirus dan Kaulimovirus itu yang asam nukleat atau genomnya berasal dari atau berupa molekul asam nukleat DNA. Nah, coba kita lihat struktur umum dari virus tumbuhan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa secara umum virus itu terdiri atas asam nukleat, DNA atau RNA, kemudian dibungkus oleh protein selubung yang dikenal juga dengan kapsid. Nah, beberapa virus ini ada yang beramplop, artinya di luar protein selubung dia akan dibungkus lagi oleh envelop. Envelop itu terdiri dari molekul lemak dan protein atau juga yang kita kenal dengan lipoprotein. Nah, partikel virus yang terdiri atas selubung protein dan asam nukleat juga dikenal dengan istilah nukleokapsid. Jadi nukleokapsid adalah partikel virus yang lengkap yang terdiri atas selubung protein dan juga asam nukleat. Nah, kalau kita lihat komposisi penyusun virus, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa virion ini adalah partikel yang utuh, ya, terdiri dari asam nukleat dan protein, disusun oleh molekul asam nukleat DNA atau RNA, tadi sudah kita sampaikan, yang berfungsi sebagai genom dan protein selubung virus. Jadi asam nukleat ini ditegaskan sebagai genom atau materi genetik daripada virus. Protein selubung dikenal juga dengan istilah kapsid dan berfungsi sebagai pembungkus dan pelindung genom virus. Jadi dia sebagai pembungkus sekaligus melindungi genom virus dari pengaruh fisik dan kimia yang dapat merusak asam nukleat.
Pada beberapa jenis virus, kapsid diselubungi oleh molekul gabungan antara lemak dan protein yang disebut dengan lipoprotein atau dikenal juga dengan istilah amplop atau mantel. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut bahwa rasio bobot molekul asam nukleat dan kapsid itu khas untuk setiap spesies virus. Artinya perbandingan kandungan asam nukleat dibanding protein itu akan tetap untuk satu spesies virus. Sebagai contoh, kandungan asam nukleat virus yang berbentuk spherical. Spherical ini bulat, jadi seperti bangunan 20 muka dan masing-masing mukanya segitiga sama sisi. Dan itu berkisar antara 15 sampai 45% tergantung spesies dari virus itu sendiri. Virus yang berbentuk batang, di batang ini termasuk yang batang kaku seperti apa, dan juga yang berbentuk filamen itu berkisar antara 5 sampai 6% dari bobot molekul virion. Artinya tergantung jenis spesies virus itu. Dan virus yang berbentuk basilifom dan beramplop, ya, kandungan asam nukleatnya sekitar 1% dari bobot molekul virus. Jadi ini rasio dari asam bobot molekul protein dan asam nukleat dari virus tumbuhan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat lebih dekat, ini adalah komposisi virus dan aturan penyusunannya. Jadi kalau ini kopsomer ini adalah subunit protein. Jadi kalau kita ini tahu bahwa ini subunit protein ini atau yang dikenal dengan kopsomer ini disusun dan berikatan dengan asam nukleat, dan konformasi dari susunan ini yang telah menutup semua asam nukleat ini dikenal dengan kapsid atau protein selubung. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi bahwa ini adalah contoh partikel virus tobacco mosaic virus, maka asam nukleatnya berada di tengah, ya, jadi di lubang tengahnya ini yang ditutup secara rapi oleh kapsomer. Dan kapsomer tersusun secara keseluruhan akan membentuk kapsid. Nah, kapsid merupakan komponen dominan, tadi sudah kita sebut presentasinya, dan berfungsi untuk melindungi genom dari kerusakan akibat enzim nuklease. Ini kalau virus dalam sel dia akan berhadapan dengan enzim-enzim yang bisa merusak asam nukleat. Kemudian berfungsi dalam interaksi antar virus dan vektor. Jadi ternyata kod protein atau protein juga berfungsi dalam penularan virus karena ada interaksi antara protein dan vektor dan pada umumnya serangga. Kemudian kod protein itu atau protein selubung dalam serologi digunakan sebagai antigen yang dapat membentuk antibodi. Dan antibodi spesifik virus tumbuhan ini digunakan untuk deteksi spesifik melalui uji serologi. Nanti kita akan bicarakan juga ada ELISA dan dot plot ELISA yang banyak digunakan untuk identifikasi virus tumbuhan. Nah, sebagai contoh ini kita ini adalah tobacco mosaic virus. Ini sudah banyak dikaji. Jadi virion panjangnya 300 nanometer, kemudian diameternya 18 nanometer. Jadi 1 mikrometer ini 1000 nanometer, sangat kecil. Kemudian kapsid atau protein selubung virus itu terdiri dari 2330 kapsomer atau subunit protein, dan masing-masing kapsomer itu terdiri atas 158
jenis atau asam amino. Asam nukleatnya atau genomnya berukuran 6,4 kilobasa atau lebih tepatnya 6.400 nukleotida panjangnya, dan berat molekul dari selubung proteinnya itu adalah 17,6 kilodalton. Ini salah satu contoh tobacco mosaic virus yang telah diketahui dan menjadi model dalam mempelajari virus tumbuhan. Nah, kalau kita lanjutkan komposisi lain yang itu berupa asam nukleat dan juga berfungsi sebagai genom virus. Ini virus itu genomnya terdiri dari salah satu dari asam nukleat yang ada pada gambar ini. Ada yang utas ganda DNA atau double stranded DNA, ada utas tunggal DNA, ada yang utas ganda RNA, dan kemudian ada yang utas tunggal RNA. Artinya masing-masing virus tergantung jenis dan spesies virus itu, maka asam nukleatnya terdiri dari salah satu dari asam nukleat yang ada pada gambar ini. Dan ini saya kira ini sebagai pengetahuan umum bahwa ini adalah secara alamiah DNA itu terdiri atas dua utas ya, dua utas. Ini satu utas berarti single, kalau dua utas dua rantai kalau dalam bahasa sehari-harinya. Dan dalam genom virus RNA juga ada yang berbentuk model seperti utas ganda DNA. Jadi secara alamiah DNA itu double stranded atau utas ganda, dan RNA itu adalah satu atau utas tunggal. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, ini adalah famili dan genus virus tumbuhan. Dan virus tumbuhan secara umum kita bagi menjadi dua. Ada virus RNA dan ada virus DNA. Nah, virus tumbuhan yang DNA ada yang utas ganda DNA yaitu Caulymopiridae dan genusnya Caulymophovirus ya. Kemudian ada virus yang genom atau asam nukleatnya utas tunggal DNA, itu banyak kita yang ditemukan pada Geminiviridae. Dalam Geminivirus genusnya, salah satu genusnya. Kemudian yang paling besar itu sudah saya katakan tadi bahwa virus sebagian besar hampir 90% virus yang menyerang tanaman itu genomnya adalah RNA, dan ini adalah famili dan genus virus-virus yang menyerang tanaman. Sebagai contoh Rhiophyridae familinya, kemudian genusnya itu adalah Pigiviridae, Pigivirus ya. Dan juga famili-famili yang lain. Ini banyak sekali yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk asam nukleatnya yang tergolong virus DNA atau virus RNA. Nah, coba perhatikan, ini adalah perbandingan ukuran antara virus dengan mikroorganisme dan sel eukariot. Yang merah ini adalah sel darah merah, itu ukurannya 10.000 nanometer. Kemudian ini ada yang berbentuk bacillus, ini adalah bakteri Escherichia coli yang berukuran 3.000 sampai 10.000 nanometer. Nah, bayangkan tobacco mosaic virus yang kalau dilihat perbandingannya adalah 250
kali 18 nanometer. Ini sangat kecil dibandingkan bakteri. Jadi satu bakteri ini bisa dimasuki oleh ribuan bahkan jutaan virus sekaligus dalam satu artinya untuk virus bakteri ini adalah suatu yang besar dibandingkan dengan virus. Nah, kalau kita lihat morfologi virus tumbuhan, setidaknya bisa kita bagi menjadi 5 morfologi, 5 bentuk ya. Yang pertama kita kenal dengan batang kaku, dan sebagai contohnya adalah tobacco mosaic virus. Batang kaku ini seperti tongkat ya. Dan ini adalah gambar sebelah, ini adalah gambar elektromikrograf, jadi virus yang dilihat dengan mikroskop elektron. Tobacco mosaic virus ini bentuk batang kaku. Kemudian ada yang berbentuk Gemini. Gemini ini dua yang berbentuk dua yang bulat menjadi gabung. Nanti kita akan lihat lebih detail. Kemudian spherical. Spherical ini bulat ya. Bulat dalam arti bulat seperti bola. Yang tadi bahwa dia bulat dan sisi-sisinya membentuk segitiga sama sisi. Kemudian ada yang berbentuk batang lentur atau filamen. Ini adalah gambar Potatovirus Y di sini Y ya, jadi dibentuk ini seperti tali. Kemudian ada yang berbentuk Bacillus atau Bacillipom, itu seperti Cacao Sualensud virus. Ini yang menyerang coklat ya, menyebabkan penyakit cabang bengkak pada coklat. Nah, ini kalau kita mulai dari batang kaku, ini contoh ini adalah foto dari elektromikrograf dari tobacco mosaic virus yang diamati menggunakan mikroskop elektron, dan kelihatan bahwa dalam elektromikrografnya itu kelihatan bahwa virus ini di tengah-tengahnya itu adalah asam nukleat, dan kalau kita lihat modelnya ini adalah ini, jadi yang di tengah itu adalah RNA, asam nukleatnya RNA, dan berfungsi sebagai genom dari atau gen dari virus, materi genetik dari TMP, tobacco mosaic virus. Kemudian dia ditutupi oleh subunit protein yang kita kenal dengan kapsomer. Nah, kapsomer itu akan tersusun membentuk susunan yang spesifik, dan itu juga dipelajari dalam arsitektur virus. Jadi susunannya merupakan suatu susunan yang demikian rapi dan sekaligus tadi melindungi asam nukleatnya dari pengaruh fisik dan kimia dalam sel. Nah, ini yang berbentuk batang lentur atau filamen. Ini tadi hampir sama seperti batang kaku, tapi dia berbentuk filamen ya. Jadi asam nukleatnya berada di tengah-tengah ini. Ini model dari ini susunan kapsidnya pada yang menutupi asam nukleat dari virus itu sendiri. Nah, ini adalah virus yang berbentuk spherical dengan pola isosahedral. Jadi ini contoh elektromikrograf kalau kita lihat di bawah mikroskop elektron, dan modelnya kira-kira ini adalah suatu bangunan dengan 20 muka, dan masing-masing mukanya adalah segitiga sama sisi. Dan kalau kita lihat arsitektur penyusunan kod proteinnya atau kapsumernya, dia akan menyusun segitiga akan penuh dengan subunit protein.
Sedangkan asam nukleatnya berada di bagian tengah, jadi ditutupi oleh selubung protein. Nah, ini adalah virus yang berbentuk basilipom ya, jadi bentuk lipom, dan bentuk ini adalah elektron mikrograf. Ini adalah virus Rhizostungro-basilipom virus. Ini virus yang menyerang padi. Ini banyak ditemukan terutama di Bali dan Sulawesi Selatan. Di Lampung juga sudah ditemukan, tapi tidak separah yang terjadi di Bali dan Sulawesi Selatan. Dan ini bentuknya demikian. Ini adalah bentuk partikel virusnya. Asam nukleatnya pada di tengah, kemudian ditutupi oleh cold protein atau kopsik protein. Nah, ini yang saya maksud bentuk geminivirus. Jadi geminivirus ini seperti ini, ada dua bangunan spherical yang bergabung menjadi dua. Ini dan ini bentuk posisi asam nukleatnya ada di tengah, ditutupi oleh coat protein. Geminivirus yang seperti ini salah satunya penyebab penyakit kuning pada cabai dan juga penyakit Maastricht virus pada jagung. Nah, ini adalah contoh virus yang beramplop ya. Jadi ini adalah tomato spotted virus. Nah, ini adalah virus yang menyerang tomat ya. Kalau kita lihat di bawah elektron mikroskop, dia akan bulat seperti ini. Tapi sebenarnya itu dia terdiri dari glikoprotein atau lipoprotein sebagai amplopnya, kemudian ada genomnya berada di tengah dan juga terdiri atas berapa unit, 3 unit asam nukleat, jadi tidak ada yang tunggal, kemudian ada yang tiga lah tripartite virus, artinya dia mempunyai 3 molekul RNA sebagai genom dari virus yang beramplop ini. Nah, kalau kita lihat fungsi, jadi kalau kita lihat fungsi asam nukleat, pertama asam nukleat itu berfungsi sebagai genom atau materi genetik dari virus. Asam nukleat itu mengandung gen-gen yang diperlukan dalam patogenesis virus tubuhan. Kedua, asam nukleat itu merupakan penentu virulensi virus. Jadi bukan protein yang menentukan patogenisitas atau virulensi virus, tapi asam nukleatlah yang berfungsi sebagai penentu. Kemudian asam nukleat itu juga berfungsi untuk replikasi virus dalam tanaman. Artinya virus hanya bisa bereplikasi menggunakan asam nukleat dari virus itu. Nah, coba kalau kita lihat, ini adalah penelitian Frankel dan Conrad dan Singer pada 1957. Dia membuktikan asam nukleat sebagai penentu virulensi virus. Coba saudara perhatikan, ini ada 2 virus, adalah tobacco virus mosaic virus A dan tobacco mosaic virus B. Nah, masing-masing virus ini dipisahkan asam nukleatnya dengan RNA-nya melalui dengan teknik degradasi secara kimiawi, dan coat proteinnya dilepas, sehingga coba perhatikan pada virus yang atas ini ya, asam nukleatnya berasal dari TMPA, sedangkan proteinnya berasal dari TMPB. Ini diberi warna agak hijau ya, sedangkan asam nukleat yang ini bentuk ungu
Jadi terjadi sebenarnya ini adalah hybrid virus. Sebaliknya pada di bawah asam nukleatnya berasal dari TPA, kemudian RNA berasal dari B. Artinya, nah kedua virus itu kita diinokulasikan kepada daun tembakau, kemudian dia berkembang dalam tembakau, kemudian setelah itu kita isolasi kembali. Maka pada bagian atas kita akan mendapatkan turunan atau progeni itu adalah TMPA. Walaupun sebenarnya yang kita inokulasi itu adalah asam nukleatnya adalah TMPA dan proteinnya TMPP. Artinya yang menentukan progeni atau virus yang akan dihasilkan itu adalah ditentukan oleh RNA. Jadi kalau RNA A, walaupun proteinnya kita ambil dari B, maka turunannya tetap kembali ke A dan sebaliknya. Itu apa artinya? Bahwa kode protein itu hanya melindungi asam nukleat dari pengaruh faktor kimia dan fisik dalam sel, sementara asam nukleatnya akan berfungsi untuk meregenerasi virus baru. Artinya virus baru yang dihasilkan tergantungkan asam nukleat yang terdapat pada virus hibrid ini. Artinya bahwa asam nukleat itulah yang menentukan terjadinya proses regenerasi virus dan juga proses patogenesis virus pada inang. Nah, sekarang kita lihat dengan arsitektur virus tumbuhan. Ada dua model arsitektur penyusunan kapsumer pada kapsid partikel virus. Yang pertama kita kenal dengan simetri melingkar atau helical symmetry. Jadi dia membentuk satu bangunan yang mempunyai simetri melingkar. Kemudian ada yang simetri kubik atau isosahedral symmetry, yaitu adalah simetri yang kubik, artinya mempunyai sumbu simetri yang banyak. Nah, sekarang kalau kita mulai, ini adalah simetri helical, simetri helik, ya. Dia hanya mempunyai satu sumbu simetri. Itu ditunjukkan pada virus-virus yang berbentuk batang. Sedangkan virus yang berbentuk isosahedral ini, yang bangunan ini, dia adalah sumbu simetrinya, jadi mempunyai banyak sumbu simetri. Jadi bangunan itu struktur virus itu lebih teratur sesuai dengan sumbu simetri dari partikel virus itu sendiri. Dan ini adalah salah satu contoh arsitektur tobacco mosaic virus. Jadi ini tobacco mosaic virus, dia mempunyai simetri helik, ya. Ini ada elektromikrografnya, kemudian ini genomnya, dan ini kalau bangunan C ini adalah simetrinya dari satu simetri dari atas sumbu simetri yang jadi hanya mempunyai simetri putar dalam satu bangunan virus itu sendiri. Nah, ini adalah contoh simetri kubik, ya. Jadi dia mempunyai dari atas 20 muka berfungsi berbentuk segitiga sama sisi. Kemudian dia mempunyai 12 puncak, 5 sumbu simetri lipat. Jadi ada simetri lipat. Kemudian 10 sumbu simetri lipat 3 dan 2 sumbu simetri lipat 2. Dan ini saya kira pengetahuan ini banyak diperlukan dalam proses produksi
antibodi. Sebenarnya ini banyak dipelajari pada virus-virus yang menyerang manusia. Sementara virus tanaman kita tidak sampai sedetail itu, karena barangkali kalau virus manusia ini kan mengancam manusia, sehingga penelitiannya lebih jauh dan lebih detail, pengetahuan sampai ke titik-titik yang sangat spesifik untuk memproduksi antibodi dari suatu virus dalam proses deteksi atau diagnosis virus pada manusia. Nah, itu saya kira yang perlu saya sampaikan tentang komposisi virus. Pada prinsipnya bahwa virus ini adalah aseluler dan dia mempunyai komponen atau komposisi yang sangat sederhana yang terdiri atas protein dan amnukleat, dan sebagian kecil virus ada nukleoprotein sebagai envelop dari virus sendiri. Demikian, terima kasih.